Ada metode latih. Nah, disitulah nanti si joki pelatih itu melakukan analisa, oh kekurangannya apa, kelebihannya apa, nanti ya dilakukan evaluasi buat memperbaiki proses latih berikutnya. Karena merpati bahan itu sangat penting sekali, sahabat. Apalagi udah salah dari merpati bahan, otomatis nanti bakal ngepek ke pas jadi playernya, bakal ya itu termasuk yang problem menclok tadi ya, teman-teman. Oke, berarti langsung ke topik pembahasannya, teman-teman. Jadi ini adalah tips atau beberapa poin yang memang harus diperhatikan bagi para sahabat juga sebelum merpati bahan sahabat itu dibawa ke lapak. Kenapa saya ingin bahas video ini? Karena bagi saya ini penting sekali ya, teman-teman. Karena ya sebenarnya semua orang pasti pengalaman ya, teman-teman ya. Apalagi mengalami kondisi bahwa burungnya itu menclok. Jangankan yang bahan, yang player aja itu masih potensi ada menclok, teman-teman. Nah, sebelum kita bicara ke atau membahas ke bagian player, nah kita akan bahas tuntas dulu di bagian merpati bahan ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke beberapa poin atau tipsnya. Jadi usahakan sebelum merpati bahan sahabat itu dibawa ke lapak, ini harus diperhatikan ya, teman-teman. Yang pertama, itu pastikan kondisi merpati bahan sahabat semua itu dalam kondisi sehat, teman-teman. Dalam baik si jantannya, baik si betinanya itu wajib sehat, karena bagaimanapun kondisi fisik atau kesehatan merpati yang sehat itu akan mempengaruhi performanya, teman-teman. Jadi kinerjanya, proses itu akan sangat pengaruh sekali. Dan untuk poin yang kedua, itu pastikan usia merpati bahan sahabat itu sudah masuk, memang udah layak buat dilatih ya, teman-teman. Dalam artian ya minimal itu lar 2, lar 1, apalagi udah rampas itu lebih enak lagi ya, teman-teman, buat latihnya. Karena bagaimanapun metode latih itu sangat penting, karena itu akan menjadikan mensupport karakter si merpati yang akan kita latih. Karena bagaimanapun karakter merpati itu berbeda-beda, teman-teman. Memang ada yang cepat adaptasi dan cerdas dilatihnya, tapi ada juga memang harus butuh ketelatenan dan sedikit sabar. Tapi bagaimanapun di sini ya peran joki pelatih itu sangat penting, karena kan di sini ada metode latih. Nah, disitulah nanti si joki pelatih itu melakukan analisa, oh kekurangannya apa, kelebihannya apa, nanti ya dilakukan evaluasi buat memperbaiki proses latih berikutnya. Karena merpati bahan itu sangat penting sekali, sahabat. Apalagi udah salah dari merpati bahan, otomatis nanti bakal ngepek ke pas jadi playernya, bakal ya itu termasuk yang problem menclok tadi ya, teman-teman. Oke, berarti kita langsung ke poin ketiga ya, teman-teman. Tadi yang pertama itu pastikan kesehatan, yang kedua pastikan usia si jantan itu memang sudah layak dilatih. Nah, yang ketiga itu pastikan kondisi si betina itu sudah cocok dengan si jantan atau si merpati bahannya, teman-teman. Walaupun dia masih bahan, kadang kan ada yang menyepelekan, oh yang penting merpati bahan, yang penting ngejodoh aja dulu gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu, teman-teman. Biasakan supaya si merpati itu memang cocok dengan betinanya, dia suka betinanya, karena ini akan mempengaruhi atau menambah kualitas karakter giringnya, teman-teman. Otomatis kalau karakternya bagus, setidaknya nafsu giringnya tuh ada, kemauan untuk mencari betina, untuk mengejar betina tuh ada, teman-teman. Sehingga ketika dilatih itu lebih fokus kepada betinanya, teman-teman. Terus yang keempat, ini harus diperhatikan juga ya, teman-teman. Sebelum dibawa ke lapak, pastikan juga setelah cocok dengan betinanya, itu pastikan si kedua jantan ini dengan betina atau si pasang ini itu sudah melakukan proses ram, teman-teman. Itu mengerami, baik itu 1 giringan, 2 giringan. Nah, dengan disupport itu latih di kandang, sahabat. Jadi usahakan setelah mengerami di kandang itu kita sebelum bawa ke lapak latih dulu di rumah, teman-teman. Dapatkan baik di bending, di push up ataupun di lob-lob dekat, itu sangat pengaruh sekali. Karena bagaimanapun merpati bahannya kan masih belum fokus, jadi biarkan dia fokus dulu ke betinanya, kenal betinanya, sehingga pas udah dapet momennya, udah mulai serius ke betinanya, nah baru kita mulai bertahap untuk naik ke level dilatih di lapak ya, walaupun itu perdana ya, teman-teman. Nah, yang berikut itu yang poin kelima, kita masuk ke proses pengenalan lapak, teman, atau lapul kolong. Jadi pas udah lulus latihan di area kandang, udah fokus, udah enak giringnya, nah baru kita bawa ke lapak, teman-teman. Tapi di sini dengan catatan, sebaiknya untuk merpati perdana atau merpati bahan yang akan kita latih di lapak itu kalau memang perdana banget, jangan langsung diambil begitu datang kita ambil langsung latih, jangan, teman-teman. Kita taruh dulu di lapak, kita biarkan dulu si merpati supaya tenang dulu. Nah, setelah tenang supaya dia mengamati lingkungannya, lingkungan barunya. Nah, ketika memang udah anteng, udah nyaman, nah baru kita ambil, teman-teman. Nah, setelah diambil merpatinya,
itu pastikan pengenalan matras. Karena kalau untuk merpati yang bahan itu pasti kaget kalau dia pas berada dilatih ke matras kolongan atau ke lapak. Itu ada yang kaget juga teman-teman. Ketika pas kita lob dekat, itu malah nggak mau turun. Yang ada malah kayak yang takut, terus sampai terbang, sampai muter-muter, akhirnya sedikit terganggu ya teman-teman metode latihnya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi biarkan si merpatinya tenang dulu, terus mengamati lingkungan, karena kan merpati juga butuh adaptasi ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah pengenalan matras, nah kita bisa lanjut lagi untuk pengenalan lob dasar di area lapak. Untuk burung bahan, apalagi yang perdana ya teman-teman, itu jangan sampai terlalu jauh, nggak apa-apa, cukup 1 meter 2 meter terus aja sampai ngenalin matras. Nah lanjut kita ke 3 meter, nah baru sampai depan tiang teman-teman. Intinya setiap orang memang punya cara atau metode yang berbeda, tapi lebih baik pelan tapi pasti ya teman-teman, karena bagaimanapun merpati bahan itu kan emang bener-bener nol, bener-bener masih polos, dan biasanya kita lebih enak buat nyetirnya ke depannya teman-teman. Berbeda dengan merpati player ya. Kalau player kan emang udah jadi karakter udah jadi, tinggal kita menyesuaikan aja dia nyamannya, cocoknya seperti apa. Nah kalau bahan tuh berbeda lagi teman. Lebih bagus kita siapkan trainer atau pelatih tapi karakternya tuh yang anteng, yang gak galak teman-teman. Jadi memang pelatihnya itu bagus kayak apa ya, mengaping teman-teman, itu ngontrol lawannya itu bisa dipakai ya teman-teman. Memang ada yang di perdana giring, ada yang langsung engkel itu gak apa-apa teman-teman. Sebenarnya itu kembali ke analisa sahabat. Tapi kalau memang untuk merpati yang masih kayak untuk butuh pemahaman, itu bisa menggunakan trainer atau pelatih, tapi yang karakternya tuh pelatihnya yang aman, damatnya tuh gak galak, rapih, sama kayak ngontrol atau ngaping kalau bahasa Sundanya teman-teman ya. Nah setelah ke proses itu tinggal lanjut, ini yang paling penting ya sahabat. Setelah kita pengenalan ke lapak dan udah mulai aman main di lapak perdananya itu, nah kita tinggal menggunakan metode perawatan teman-teman. Ini yang poin terakhir yang sangat penting ya sahabat. Setelah merpati itu nelor, setelah dilatih, nah mulai mengeram lagi, nah itu si jantan mulai masuk ke perawatan penjemuran teman-teman. Dan untuk metode penjemuran merpati bahan ini dilakukan lebih baik berskala ya teman-teman, jadi bertahap, step by step. Jadi jangan sampai ada yang langsung 2 jam 3 jam, jangan teman-teman. Kita lihat kondisinya, yang minimal setengah jam, lihat kondisinya memang kuat, tahap naik lagi jadi 1 jam masih bertahan. Oke, kita konsisten dulu 1 jam teman-teman. Nah ketika udah mulai kuat napasnya, nggak sampai cepat mangap, nah kita tambah lagi jadi 1,5 jam. Tapi kalau merpati bahan biasanya nggak pernah lama ya teman. Kalau saya pribadi sih ya biasanya cuma 1 jam sampai 1,5 jam itu udah maksimal teman. Tapi setiap orang kan atau mengenali merpatinya kan berbeda-beda karakternya ya sahabat. Jadi nanti bisa dicoba aja. Oke sahabat, paling poin sederhananya itu aja ya yang bisa diperhatikan. Di sini saya nggak ada maksud menggurui. Di sini hanya saya ingin berbagi pengalaman, berbagi informasi. Kalau memang bisa bermanfaat atau sahabat ingin mencoba ya, berarti alhamdulillah ya teman-teman. Dan buat para senior, terima kasih untuk sharingnya. Di sini ya bagaimanapun kita bergelut di hobi yang sama, keceriaan yang sama, itu di hobi merpati teman-teman. Oke, salam dari saya, salam Agung Merpati dan salam hobi merpati. Terima kasih teman-teman.